Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Mahardika di Fisika Isi. Dan di video ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu berlatih soal tentang medan listrik. Jika di video sebelumnya kita belajar tentang menentukan resultan medan listrik pada muatan-muatan yang segaris, sekarang kita akan mencoba mengerjakan untuk soal di mana muatan-muatannya tidak terletak segaris. Sekarang kayak gini. Misalkan saya memiliki sebuah segitiga siku-siku kayak gini. Ya mungkin tidak terlalu siku-siku ya. Oke, anggaplah siku-siku kayak gini. Kemudian di ujung sini saya letakkan muatan berapa ya? 16 kolom misalnya. Kemudian di sini saya letakkan muatan 9, salah, 9 kolom nih maksudnya. Sorry. 9 kolom. Jarak di sini adalah misalnya 3 meter. Kemudian di sini 4 meter. Kemudian di sini ada titik A gitu. Ditanyakan adalah berapakah resultan medan listrik di titik A gitu misalnya ya. Oke. Berapa total medan listrik di titik A? Sebelum lanjut saya mau ngingetin dulu tentang persamaan yang akan kita gunakan bahwa kuat medan listrik itu adalah K dikali Q yang menghasilkan medannya dibagi dengan R kuadrat. R adalah jaraknya terhadap titik tertentu gitu. Saya highlight dulu nih. Highlightnya ganti warna aja deh. Hijau deh. Saya suka hijau. Oke, terus satu lagi kita harus ingat bahwa kalau dia membentuk sudut tertentu maka E-nya sama dengan akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 dikali E2 kali cos theta. Theta adalah sudut apit dari kedua vektor. Pada kasus ini dia adalah vektor kuat medan listrik. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Oh, saya lupa soalnya yang belum lengkap nih. Ini positif, ini negatif lah misalnya. Oke, kita akan fokus di titik A. Di titik A ya, di sini. Oke, kuat medan di titik A dihasilkan oleh muatan 16 kolom dan muatan 9 kolom. Untuk muatan 16 kolom, kuat medan di titik A itu akan berarah menjauh dari muatan 16 kolom. Artinya dari titik A dia akan menjauh dari muatan 16 kolom ini. Jadi arahnya akan ke bawah. Kita sebut saja ini E1. Kemudian medan di titik A juga dihasilkan oleh muatan yang 9 kolom ini. Karena dia muatannya negatif, maka arah medannya akan mendekat ke arah muatan itu. Sehingga kita sebut E2 aja, akan ada dua medan di situ, yaitu E1 dan E2. Kedua medan ini saling tegak lurus nih. Jadi arah ER-nya ke sini. Kita hitung dulu berapa E1, berapa E2 ya. E1 itu adalah, saya akan biarkan dulu nilai K, nanti di akhir aja kita konversi. K dikali 16 per 4 kuadrat ya, sesuai dengan rumus yang ini. Jadi dia akan sama dengan berapa nih? K dikali 16 per 16 sama dengan K, itu aja, biarin aja K. Kemudian E2 nya sama dengan K dikali muatannya adalah 9 dibagi dengan jaraknya ke titik A 3 kuadrat, berarti K dikali 9 per 9 ya, berarti sama juga dengan K. Nah sekarang resultannya berapa? Ya udah tinggal pakai rumus yang ini ya. Jadi dia akan sama dengan IR nya sama dengan akar dari E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 E1 kali E2 cos theta. Karena di sini sudut apitnya adalah 90 derajat, maka nilai cos theta itu kan 0 ya. Cos 90 derajat itu adalah 0. Maka persamaan ini kalau kita masukin nilai cos theta 90 derajat, dia akan sama dengan akar dari
E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 0. Yaudah, dia akan sama dengan akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat. Jadi hasilnya adalah akar dari K kuadrat ditambah K kuadrat ya. Benar ya? Oke, ini dia. E1-nya adalah K, E2-nya adalah K. Berarti sama dengan di sini harus akar 2K kuadrat. Jadi hasilnya adalah K akar 2. Karena K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, berarti ya udah kita ganti aja 9 kali 10 pangkat 9 kali akar 2 Newton per kolom. Selesai. Gampang kan? Kenapa gampang? Karena fisika isi. Terima kasih sudah bersama saya.